Dan ini liburan tahun baru, biasanya kan memang dulu tuh ada kebiasaan gua tuh setahun sekali. Kayak ritual gitu lah Pak. Ya, tahun ini gua memutuskan untuk tiarap aja. Gua minta maaf ya berkali-kali. Padahal buat anak gue, it's okay. Tapi ada perasaan, gua sampai bilang gitu, gua feeling guilty aja. Iya. Karena gua selamat menerima malu sih. Tiap tahun sih lu pasti all out sih. Feeling guilty aja, karena gua capek-capek nyari duit kan buat lu pada gitu. Sementara ritual ini kita harus hilangkan tahun ini karena berbagai pertimbangan. Kayak ada yang aneh aja, meskipun muka lu benar-benar tulus menerima bahwa oke, liburan gua nggak masalah di rumah aja, tapi gua yang feeling guilty. Berkali-kali gua bilang, Papa feeling guilty deh gitu. Maaf ya kalau tahun ini nggak kemana-mana, nanti ya kalau kalian liburan, terus kita ngecek-ngecek jadwal kakak liburan kuliahnya kapan, ini ada gimana kalau kita kayak gitu-gitu. Wah, ada gitu-gitu. Udah tua kita, men. gila ya, gila ini. Udah tua, karena kehadiran tuh ya itu. Kehadiran tuh. Hadir itu. Yang lu kira tuh kayak dengan gagalnya liburan ini, ritual ini yang biasa kita lakukan per tahun nih, kita all out sama liburan tuh kayak nggak bisa lu laksain. Iya, karena gua merasa Iya. diri gua merasa benar-benar hadir Yes. ketika kita lagi liburan. Nggak diganggu sama kerjaan. Tuh. Iya. Tapi ternyata ya itu ketakutan kepala gua aja. Ternyata dengan lu duduk di sebelah anak lu dengerin ocehan anak lu Lu beli ngeladenin PS buat ini, terus kita duduk bareng, nikmatin film bareng. Itu juga bentuk dari hadir sebenarnya. Bentuk dari hadir sebenarnya. Cuman kadang-kala kita merasa kita kurang aja gitu. Kita sebagai bapak kayak, aduh cukup ya gitu buat anak kita. Gitu aja sih sebenarnya. Iya, gua juga jadi kayak apa, jadi ada kebiasaan yang akhirnya terjadi yang natural gitu Pak ternyata. Jadi ada kebiasaan kita main monopoli di iPad sebelum tidur. Dan ternyata tuh kita bisa tahu kayak anak gua tuh sebenarnya orang yang ambisius gak sih, orang yang suka jahat sama orang gak sih, orang yang suka. Jadi gua jadi paham gitu pas lagi main monopoli tuh kayak, pantesan lu dibully. Gak enakan. Karena dia orangnya ternyata kalau kalah dikit aja gitu apa gimana, dia tuh nangis langsung. Jadi kayak dicengin dikit nangis. Sedangkan bapaknya kan kayak dicengin kayak gimana juga. Kayaknya baik aja gitu. Hati terlalu lembut. Iya, dia terlalu lembut. Gue bilang kayak, gue baru tahu. Akhirnya gue rutinin tuh Pak, apa beli board game itu gue. Game ini banget dia, hatinya juga lembut banget, baik banget. Yang kemarin kan tukeran kado. Natalan kan di keluarga gue pasti tukeran kado. Cuman tahun ini akhirnya kakak-kakak gue bilang yaudah yang orang tuanya mah tukeran kado aja. Kita ngasihnya buat ponakan-ponakan. Jadi begitu kemarin pas tukeran kado, gue cuma dapat 2 kado dong berarti. Satu dari tukeran, satu game yang ngasih. Dia sampai I feel sad. Papa nggak apa-apa, hadiahnya cuma 2. Nanti we can share our present, hadiah aku kita sharing aja, Pak. Begitu dibuka bajunya kan pink gitu. Maaf ya Pak, bajunya nggak bisa di-sharing, bajunya pink gitu-gitu. Gue sampai ya Allah, game baik banget. Sampai mobil masih kepikiran lagi. Dia bilang masih lama. Kasihan Papa, kadonya cuma 2 gitu. Hatinya baik banget. Yang paling menonjol dari game itu dewasanya dia. Iya. Dewasa banget. Iya. Pernah beberapa kali gua kalau dia lagi video callan apa tutur bahasanya itu dewasa gitu. Pak, kan gue berapa kali Ngobrol sama bapaknya tuh dewasa banget. gue liburan kan bareng sama dia sama Gempi Pak. Maksud gue tuh kadang-kadang gue ngerasa kayak ini kayak bocah SMP deh. Iya. Mungkin karena dia kan sendiri, tapi terus yang nemenin kan udah ya Gisel sama Alvin. Tua-tua kan jadi lebih cepat. Itu cara dia untuk bisa tetap berbahagia di kondisi yang menurut gue kadang-kadang beberapa kali liburan beliau ini kan dalam kondisi yang kadang-kadang tidak oke gitu Pak. Tapi sudah kepalang janji, jadi emang berangkat aja udah gitu. Dan gue ngeliat kayak Gempi tuh, gila sih emang. Cio tuh bisa nemenin lu.